Atau ada juga bahkan yang generasi Z yang berada pada usia kurang dari 8. Saya nanti harus dipupuk di era digital yang menyangkut komunikasi. Kita sering sekali berhadapan dengan isu baru, masalah baru, topik baru di dalam kehidupan. Dan setiap orang dengan cepat akan bisa langsung buka Google dan mencari informasinya melalui Google. Bisa melakukan. Tampilan yang pertama, bagaimana caranya kita mengenali kebutuhan informasi. Katakan begini, kita diminta untuk bikin surat kuasa, misalnya ya. Terus kita nggak tahu gimana cara bikin surat kuasa. Apa yang kita lakukan? Kita cari di Google, terus kemudian kita masukkan surat kuasa. Keluar tuh berbagai jenis format surat kuasa. Itu gampang, karena kita tahu kata kuncinya. Tetapi ada beberapa kasus yang lain, misalnya ada tugas untuk bikin contoh karangan eksposisi. Kita masukkan di internet contoh karangan eksposisi. Alhamdulillah sekarang ini semakin lama semakin Google atau mesin pencari itu semakin pintar. Dia bisa menirukan gaya berbicara manusia sehingga permintaan apapun yang kita masukkan ke sana itu akan bisa mereka berikan hasil yang semakin lama semakin tepat. Tetapi penentuan kata kunci apa yang kita cari, bagaimana mekanisme kita, itu adalah disebut dengan mengenali kebutuhan informasi. Teman-teman masih jomblo, maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Pernah nggak coba tanyakan ke Google siapa jodoh saya? Coba klik di sana, siapa jodoh saya? Mudah-mudahan ketemu ya. Cuman saya yakin pasti tidak semudah itu, Ferguson. Terus kemudian yang kedua adalah setelah kita mengenali kebutuhan informasi, hal berikutnya yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mencatat informasi tersebut, kemudian mengatur dan mengorganisasikannya agar kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Biasanya ini yang kita hadapi kan, kita diminta untuk membuat suatu tulisan atau menyampaikan suatu hal, dan untuk bisa melakukan itu kita mesti mencari informasi-informasi dari internet, dari ngobrol sama orang dan lain-lain. Ini adalah mengatur informasi dan ide tersebut secara logis dan lengkap. Setelah kita bisa mengatur informasi tersebut, kita menyampaikannya dalam bentuk gagasan, dan gagasan itu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bisa menyampaikannya dengan nyambung, kalau kata istilah anak sekarang atau istilah teknisnya koheren, dan juga menarik atau membuat orang mau menyambut ide tersebut. Ini yang disebut dengan persuasif. Kemudian di sisi lain untuk bisa mendapat informasi, ada satu hal yang dilupakan orang, kita juga harus menampung informasi itu dengan cara menyimak. Ini yang teman-teman lakukan hari ini, menyimak daripada pembicara, mendapatkan informasi yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya. Para pendengar curhat profesional, saya menyebutnya begitu, itu biasanya sangat menguasai ilmu menyimak dengan aktif. Coba bandingkan deh, kalau kita bercakap-cakap atau kita curhat kepada orang yang ketika kita bicara itu nyambutnya cuma gini nih, atau bahkan dia ngeliat yang mana kita ngomong gak dilihatin, enggak, saya dengar itu dengan orang yang kalau misalnya kita curhat dia mendengarnya dengan gitu, terus gimana, itu kan beda kan, bagaimana kita kemudian menanggapinya. Itu adalah lingkungan aktif. Lalu yang kelima adalah berkomunikasi dengan berbagai kalangan orang. Teman-teman mungkin sudah merasakan ya, sekarang ini media sosial membuat kita mendapatkan berbagai sudut pandang lain, mendapatkan berbagai lingkungan lain. Kalau kita hanya berkenalan, berteman secara fisik, lingkungan kita terbatas. Tapi begitu kita masuk ke media sosial, lingkungan kita itu tidak terbatas. Itu sisi bagusnya. Sisi buruknya, kadang-kadang itu membuat kita sulit untuk menerima pendapat orang. Ketika kita berada di tengah orang-orang yang seiman, dalam tanda petik orang-orang yang latar belakangnya sama, pandangan hidupnya, pendapatnya sama saja, nggak ada beda. Ya bedanya dikit-dikit, cuman tidak sampai menimbulkan perbedaan yang meruncing dan bahkan sampai pertengkaran. Tetapi teman-teman lihat betapa mudahnya kita berselisih paham di media sosial, ya kan? Penyebabnya sebenarnya itu. Penyebabnya adalah karena
latar belakang orang-orang yang ada di Twitter, latar belakang orang-orang yang ada di Instagram itu berbeda dengan kita. Dan keterampilan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda itu sangatlah diperlukan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, coba teman-teman renungkan seberapa lama waktu yang teman-teman habiskan di media sosial. Kalau dibandingkan dengan misalnya waktu yang dihabiskan untuk membuat tugas. Beberapa hari yang lalu saya sempat nge-tweet usul tersebut. Di dalam ilmu manajemen, ada yang disebut sebagai kuadran atau matriks Eisenhower. Matriks Eisenhower itu adalah mempertimbangkan dua faktor, yaitu penting dan genting. Setiap isu, setiap kegiatan, setiap masalah, itu pasti ada dua hal yang dipertimbangkan. Ini penting atau ini genting. Ada hal-hal yang penting dan genting harus dilakukan mendesak. Ada hal-hal yang cuma salah satu, ada juga yang tidak penting dan juga tidak genting. Celakanya, seringkali kita lebih mengutamakan hal yang tidak genting dan tidak penting. Karena biasanya itu lebih menarik dan lebih mudah untuk dilakukan. Ini yang keenam, memakai teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. Jangan habiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan media sosial. Gunakan dengan hemat. Saya ambil contoh, saya menerapkan suatu siklus. Saya biasanya itu meluangkan waktu 30 menit pagi, 30 menit sore, dan 30 menit malam untuk mengecek media sosial. Udah cukup. Atau kalau saya lagi jenuh, 2 jam kerja tanpa berhenti, baru kemudian saya berhenti, saya anggap sebagai cara untuk membuat diri lebih santai, saya akses media sosial. Lalu yang ketujuh, menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Ini nanti saya akan jelaskan. Pada intinya, para pendahulu kita, para perintis bahasa Indonesia itu sangat arif. Mereka sudah bisa melihat bahwa bahasa Indonesia memiliki perbedaan antara ragam formal dan informal yang sangat jauh. Oleh sebab itu, mereka menciptakanlah istilah berbahasa yang baik dan benar. Baik artinya sesuai konteks, benar artinya sesuai kaidah. Tadi apa yang disampaikan Mas Mukir sangat benar, bahwa mustahil kita ngajak atau kita ngobrol dengan teman kita dengan menggunakan bahasa yang kaku. Saya seringkali melihat ini dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar bahasa. Biasa, orang kalau misalnya baru belajar sesuatu itu kan aliran garis keras kan biasanya kan. Saya juga pernah dapat cerita dari teman saya yang sudah lama di pesantren. Para santri baru dan santri senior itu biasanya dibedakan dengan keterbukaan mereka untuk menerima berbagai pandangan. Santri baru itu biasanya, ini nggak boleh, cara beribadah harus seperti ini. Tapi para santri senior itu karena mereka sudah banyak baca, melihat berbagai ragam mazhab dalam beribadah, mereka lebih terbuka. Demikian juga dalam berbahasa. Tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu menganggap bahwa berbahasa itu harus benar terus. Enggak. Kita jangan melupakan bahwa ada aspek baik di dalam berbahasa. Tadi Pak Imam juga sempat menyampaikan ya. Lalu kemudian yang ke-8, bersikap santun dan etis. Saya ambil contoh yang paling gampang. Kalau pakai gambar di dalam tayangan PPT atau presentasi, itu jangan pernah lupakan untuk mencantumkan sumbernya. Kita memperoleh gambar tayangan biasanya melalui internet, ya, melalui web. Lalu kemudian kita beranggapan bahwa semua gambar yang ada di internet itu gratis. Itu keliru. Kita harus menyadari bahwa segala produk kreatif itu memiliki hak cipta. Penghargaan hak cipta biasanya dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama disebutnya adalah hak moral, yang kedua adalah hak komersial. Hak moral apa artinya? Hak moral kita harus mengakui bahwa orang ini yang bikin, bukan kita. Hak ekonomi itu kita tidak menggunakan karya kreatif orang tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi, kecuali kalau sudah diizinkan. Biasanya nanti ada kompensasi dan lain-lain. Itu sebabnya kenapa misalnya kita kalau mau mendengar musik itu kita mesti membayar, misalnya lewat Spotify, atau dulu membeli CD, kan? Nah, itu yang disebut dengan bersikap etis. Terus kemudian yang ke-9, mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien. Semakin ke depan, semakin banyak pekerjaan yang harus kita lakukan.
semakin banyak teman kita baik di media daring maupun di media luring, dan kita harus bisa membagi waktu. Lalu yang terakhir, ke-10, sebagai pemuda, kita dituntut untuk tetap berpikir dengan kritis. Karena orang-orang muda ini kan memang harus selalu mencoba untuk melihat apa yang salah dari generasi yang terdahulu dan apa yang bisa diperbaiki. Berpikir kritis untuk mengevaluasi dan mengambil simpulan. Nah, ke-10 keterampilan komunikasi ini tidak terlepas dari aspek kebahasaan. Kalau kita lihat, keterampilan bahasa itu bisa dibagi menjadi 4. 4 keterampilan bahasa ini dilihat dari 2 dimensi. Yang pertama, dimensi cara penyampaian, yaitu penyampaian secara lisan dan tulisan. Dan yang kedua adalah dari segi aktif atau pasifnya hal tersebut. Bahasa pada hakikatnya adalah bunyi. Itu hakikat bahasa. Kalau teman-teman lihat bayi itu, pada anak-anak atau bayi, itu kan mereka belum kenal tulisan kan. Tapi mereka sudah mampu untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Orang-orang zaman dahulu, itu mereka belum mengenal tulisan. Tetapi mereka sudah tahu caranya berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi lisan. Ini adalah 2 keterampilan dasar, yaitu menyimak dan berbicara. Keduanya umumnya dilakukan orang secara alamiah. Belajar untuk berbicara rasanya dan umumnya itu tidak perlu dipelajari terlalu banyak. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana membuka percaya diri, bagaimana menstrukturkan cara berbicara, bagaimana memilih kalimat, memilih kata, merangkai kalimat yang baik ketika kita berbicara. Itu yang harus dipelajari, khususnya berbicara di depan publik. Menyimak juga saya pikir bukan masalah bagi kebanyakan kita, karena menyimak ya gampang kan. Tapi yang kadang-kadang kita lupa, ada perbedaan antara mendengar dan menyimak. Kalau mendengar, kita mendengar suara guru, mendengar suara mobil lewat, mendengar ibu mengomel, itu mendengar semuanya. Tapi menyimak itu adalah mendengarkan dengan saksama, jadi berbeda. Lalu kemudian setelah kita mulai bisa menyimak dan berbicara, kalau kita melihat dari perjalanan manusia, anak manusia selanjutnya belajar untuk menulis, melambangkan bunyi bahasa tersebut menjadi aksara. Bayi Indonesia, bayi Cina, bayi Arab, sama-sama mengucapkan mama, mungkin. Tapi cara mereka menuliskannya berbeda. Itulah yang disebut dengan komunikasi secara tulisan. Untuk tulisan, bagi orang Islam, ayat pertama yang turun itu Iqra, bacalah. Membaca ini kunci. Membaca ini jendela untuk dunia. Membaca membuat kita bisa menangkap kosakata baru, bisa kita melihat contoh kalimat yang baik, dan lain-lain. Menulis membuat kita bisa menuangkan gagasan kita dengan lebih abadi dibandingkan dengan bermuat apa yang kita sampaikan. Tapi di sisi lain, menulis ini juga punya kelemahan, yaitu menulis ini biasanya begitu kita lepas, agak sulit untuk kita mengoreksinya, khususnya di media sosial atau media yang tidak memungkinkan untuk diedit. Jadi ketika menulis, banyak orang yang dituntut harus bisa melakukan proses wasunting atau self-editing. Tujuannya agar dia bisa menyeleksi lagi tulisan yang dia buat agar begitu seperti yang tadi telah saya singgung. Dari kita lihat keterampilan komunikasi yang dibutuhkan, terus kemudian keterampilan bahasa yang 4 tadi, kita juga mesti memperhatikan konteks dan kaidah bahasa. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam dan Pak Mas Muzakir. Yang pertama, kita memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam situasi resmi dan non-resmi. Bahasa non-resmi umumnya tidak perlu dipelajari karena sejak kecil, secara naluriah, secara alamiah, kita sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Yang susah adalah kita mesti menggunakan ragam bahasa resmi pada kondisi tertentu. Misalnya, ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu biasanya kita mesti menggunakan ragam yang lebih resmi. Atau ketika kita mau menulis laporan, surat resmi, dan lain-lain.
Apakah kita bisa menghindar dari situasi resmi? Bisa. Ya, misalnya saya ambil contoh, maaf saya tidak bermaksud untuk meremehkan suatu profesi tertentu, tapi misalnya kalau profesi kita sebagai tukang warung, tukang angkringan, saya jadi ingat visinya Pak Jokpin ya, Joko Pinurbo. Jogja terbuat atas rindu, pulang dan angkringan. Aduh, itu larik puisi itu benar-benar sesuai dengan saya karena saya senang sekali dengan Yogyakarta. Nah, kembali pada contoh tadi, pedagang angkringan, ya dia tidak perlulah untuk menguasai situasi resmi karena sehari-hari itu yang dia gunakan non resmi. Atau misalnya Mang Oleh yang kemarin populer dengan viral dengan odadingnya ya, itu juga kenapa ya berucap dengan gaya seperti itu karena itu situasinya tidak resmi. Dari segi sarana kita lihat juga ada perbedaan antara lisan dan tulisan. Tulisan itu pasti perlu ditulis dengan lebih saksama, sementara lisan itu kan bisa lebih spontan. Nah, ada satu media, sarana lain yang sekarang menyulitkan kita, yaitu medsos. Medsos itu saya sebut sebagai sarana yang hibrida. Dia merupakan sarana yang campuran antara ragam lisan dan tulisan. Kenapa? Karena wujudnya itu tulisan, tetapi sejatinya cara menyampaikannya itu kebanyakan secara lisan. Coba deh teman-teman perhatikan. Jadi medsos itu merupakan bahasa lisan yang dituliskan. Ini menyulitkan. Kemudian berikutnya adalah mitra. Kita mesti menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Baik, tadi Pak Imam memberikan contoh waktu beliau menulis surat kepada Sri Sultan, itu beliau harus memilih bagaimana kata yang beliau gunakan. Itu contoh menyesuaikan dengan mitra. Demikian juga waktu kita bicara dengan teman kita nggak mungkin menyapa teman kita, apakah Anda bersedia atau Bapak bersedia pergi ke kafe bersama saya untuk menongkrong? Itu mustahil. Kita juga mustahil bilang, misalnya kita menyapa atasan kita, anjay, Bapak keren banget. Itu juga mustahil. Tapi tidak mustahil bagi kita untuk mengucapkan kata anjay kepada teman yang akrab. Orang-orang Jawa Timur mungkin misalnya ya, mereka mengucapkan kata cuk untuk memanggil teman akrabnya. Tapi itu tidak akan mereka gunakan waktu mereka dengan Bu Risma misalnya. Tak mungkin mereka gunakan. Itulah yang disebut dengan menyesuaikan dengan mitra. Dengan tempat, itu juga kita perlu menyesuaikan di mana tempat kita berada. Itu mencakup daerah, suku bangsa, dan lain-lain. Ada peribahasa yang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Kalimantan, orang Indonesia, orang Jawa lah misalnya ya. Orang Jawa menggunakan kata butuh untuk mengatakan saya butuh sesuatu. Tapi jangan gunakan itu ketika kita pergi ke daerah tertentu di Kalimantan. Karena di Kalimantan butuh itu artinya alat kelamin lelaki. Itu yang dimaksud dengan menyesuaikan konteks dengan apa. Terus kemudian juga kita menyesuaikan bahasa dengan laras. Yang dimaksud dengan laras ini, saya berusaha mengelompokkan laras bahasa sebenarnya banyak sekali, tapi saya mengelompokkan laras bahasa ini menjadi 6. Karena ini yang menurut saya paling utama. Yang paling atas adalah laras bahasa hukum. Itu yang digunakan di perundangan, digunakan di dalam kontrak. Kita biasanya orang awam seperti kita bingung kalau dihadapkan dengan laras hukum ini, karena memang mereka memiliki aturan-aturan tertentu. Terus sedikit laras bahasa ilmiah. Laras bahasa ilmiah lebih membumi daripada laras bahasa hukum, tapi tetap kadang-kadang sulit dipahami oleh orang awam. Turun lagi laras bahasa bisnis atau dinas. Ya ini orang awam asal dia sudah pernah bekerja cukup paham lah. Turun lagi adalah laras bahasa jurnalistik. Wah, kalau ini orang awam sekalipun paham. Kenapa? Karena jurnalistik memang dibuat untuk bisa mengumumkan kepada publik. Karenanya bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang populer. Turun lagi iklan. Iklan ini sangat generik, sangat santai. Bahkan kadang-kadang melanggar berbagai kaidah bahasa karena tujuan utamanya adalah komunikatif. Dan kemudian laras bahasa sastra yang mengutamakan estetika. Itu dari konteks. Jadi teman-teman lihat ini sesuai dengan yang tadi saya sebutkan di depan bahwa keterampilan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang
ini juga dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap konteks yang baik ini. Di sisi yang lain ada berbahasa yang benar. Berbahasa yang benar itu mengikuti kaidah bahasa. Menurut Undang-Undang 24 2009 dan Perpres 63 tahun 2019, kaidah bahasa Indonesia itu ada 3, yaitu kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah peristilahan. Kemudian ada tambahan lagi, walaupun tidak ada di peraturan ya, tapi ini diterapkan oleh Badan Bahasa, yaitu kata baku. Kenapa kamu mesti mengikuti kata baku? Toh orang akhirnya ngerti kok. Masalahnya Indonesia itu memiliki 718 bahasa daerah, memiliki dialek, memiliki idiolek, memiliki ragam bahasa yang sangat banyak. Ketika kita memilih untuk menggunakan kata yang tidak baku, bisa jadi orang lain itu tidak paham apa yang kita maksud. Bisa jadi begitu. Jadi ragam bahasa kata baku kita perlukan agar kita memastikan kita bisa berkomunikasi dengan seluruh orang di Indonesia. Jadi apakah saya bisa menggunakan ragam tidak baku ketika saya hanya bercakap-cakap dengan teman-teman? Boleh banget, tidak ada yang melarang. Saya ambil contoh, yang baku itu jomblo, tanpa B di tengahnya. Tapi kalau orang Jawa itu kan kalau nggak ada bunyi letuk, itu nggak nyaman kan. Jadi lebih nyaman menggunakan kata jomblo, ya boleh-boleh aja. Atau misalnya karena menghabiskan waktu untuk lama di pesantren, itu terbiasa menyebutkan sholat. Begitu tahu bahwa yang baku itu salat, wah salat itu yang dimakan dong. Itu konteksnya yang berbeda. Kata baku itu kita gunakan ketika kita bermaksud untuk menyampaikan sesuatu secara resmi dan itu disampaikan kepada orang yang kita tidak tahu latar belakangnya. Itu tujuan utamanya. Di luar keterampilan tadi, keterampilan berbahasa, terus kemudian pemahaman mengenai baik dan benar, yang mesti kita lihat bahwa ada suatu hal lain yang di luar bahasa yang juga harus dimiliki oleh generasi muda, yaitu keterampilan nonverbal. Kalau teman-teman lihat tadi waktu Mas Muzakir menyampaikan paparannya, itu kan beliau itu tersenyum, terus kemudian nadanya penuh dengan intonasi, lalu ada gestur, gerakan, itu adalah yang disebut dengan keterampilan nonverbal. Kita lihat ada beberapa hal ya, ada 6 hal yang menyangkut keterampilan nonverbal. Yang pertama adalah waktu dan ruang. Waktu dan ruang ini menyangkut ketepatan kita untuk menghadiri sesuatu dan bagaimana kita mengatur jarak dengan orang. Umumnya orang Indonesia itu dikenal tukang terlambat. Ini maaf ya panitia, saya tidak bermaksud untuk menyindir, tapi biasanya kita memang kalau ada suatu webinar itu kita terlambat 5-15 menit, itu dianggap wajar. Kalau kita bandingkan misalnya, saya suka rapat dengan orang Australia gitu ya, itu mereka itu 10 menit sebelum acara atau 15 menit sebelum acara, karena mereka sudah hadir dan acara dimulai tepat waktu. Tapi jangan khawatir, saya dengar orang Meksiko itu kalau janjian pukul 9 hari ini, datangnya pukul 9 besok, itu masih diterima, tidak dianggap terlambat. Tapi jangan ngelihatnya yang lebih jelek ya. Terus kemudian pilihan ini juga perlu. Walaupun sekarang kita seringkali melakukan rapat, diskusi, itu melakukan Zoom melalui sarana virtual, tetap saja tampilan ini diperlukan. Ketika kita melihat orang yang tampilannya kucel, baru bangun tidur, itu juga kadang-kadang kita males untuk ngomong yang serius dengannya. Jadi lagi-lagi konteks ini bicara di sini. Terus kemudian ekspresi. Kalau ngomong jangan kayak kaku, robot, kayak gitu ya. Ngomong itu harus dengan ekspresi, mimik muka, tersenyum. Itu yang membuat orang kemudian merasa bahwa mereka berkomunikasi itu dengan manusia, bukan dengan robot. Ekspresi dan suara ini biasanya nyambung. Kita harus belajar untuk memainkan suara kita, membuat nada suara kita kadang-kadang terdengar bersemangat, kadang-kadang sedih. Itu sesuatu yang juga membuat pendengar itu tidak bosan. Lalu kemudian postur dan gestur. Ini menyambung dengan yang tadi, ekspresi dan suara. Postur dan gestur ini juga membuat orang bisa merasakan semangat yang muncul dari kita sebagai pembicara. Dan
Dan yang terakhir, alhamdulillah ini tidak terlalu berpengaruh saat ini ya. Pada saat pandemi ini kan kita memang disuruh menjaga jarak fisik. Tapi waktu kita bisa bertatap muka, teman soal lihat pembicara andal, pembawa acara misal kayak Oprah Winfrey misalnya, itu ketika mereka berbicara, itu mereka suka mendatangi audiens, menepuk pundak, atau menyapa, bersalaman. Itu adalah bentuk-bentuk sentuhan yang merupakan bagian dari keterampilan nonverbal yang membuat orang merasa akrab dengan kita. Jadi itu saya singkat saja, ada 4 salin dia, mudah-mudahan 4 hal yang saya bagikan ini bisa menjadi bahan tambahan bagi teman-teman agar membuat kemampuan untuk bisa berkomunikasi teman-teman menjadi lebih baik. Terakhir, pesan sponsor ini adalah Trigatra Bangun Bahasa dari Badan Bahasa. Saya selalu menggunakannya di dalam berbagai salin dia, meskipun saya bukan anggota Badan Bahasa, karena saya merasa bahwa Trigatra ini luar biasa. Utamakan bahasa Indonesia itu cantumkan paling atas karena 2 alasan yang tadi sudah disebutkan Mas Muzakir dan Pak Imam. Indonesia adalah bahasa nasional, bagian dari identitas kita, dan juga bahasa resmi, bahasa yang digunakan untuk bercakap dengan seluruh orang di Indonesia. Lalu kemudian melestarikan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu mengandung kearifan budaya yang kalau sampai hilang akan membuat kita kehilangan budaya kita. Dan yang terakhir, kuasai bahasa asing. Jangan alergi terhadap bahasa asing. Jangan sampai kita ultranasionalis yang nggak mau ngomong bahasa asing dan kita cuma mau menguasai bahasa Indonesia. Nanti itu akan seperti katak dalam tempurung. Kita mesti belajar bahasa asing agar kita bisa dapat menyerap ilmu dari orang-orang asing tersebut. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Balikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ivan, luar biasa sekali atas materinya hari ini, pagi ini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi teman-teman semuanya. Baik, setelah materi dari Mas Ivan Lanin, memasuki sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 3 termin. Baik, untuk termin yang pertama, baik diingatkan kembali buat teman-teman, mohon menyalakan kamera dan mohon untuk mematikan mikrofonnya, dan jangan lupa untuk tetap aktif dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini, karena nanti di akhir acara akan ada hadiah lawang untuk penanya baik seperti itu. Untuk yang pertama, silakan teman-teman menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Ivan Lanin, Mas Zakir, dan Bapak Imam. Mungkin pagi hari ini hanya kedua pembicara karena Bapak Imam sudah meninggalkan ruangan. Seperti itu. Baik, langsung saja dimulai untuk termin yang pertama. Silakan untuk bertanya dengan fitur raise hand yang ada di Zoom. Silakan. Untuk yang pertama, silakan untuk Rusmida Taput untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan bertanya. Baik, terima kasih. Halo. Terima kasih atas kesempatan Baik. diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rusmida Taput dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muzakir Haitami. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan internasionalisasi bahasa dan bagaimana upaya untuk mewujudkan bahasa Indonesia agar dapat dimiliki oleh semua komponen bangsa Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rusmita. Untuk teman-teman, untuk Mas Zakir dan Mas, mungkin
mungkin dijawab terlebih dahulu atau ditampung pertanyaannya untuk termin yang pertama? Saya pikir ditampung dulu Mbak, biar 3 orang, lalu kemudian nanti jawabnya bisa serempak. Oke, baik, ditampung dulu. Untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua kepada Mas Rosendi Gali, silakan menyalakan mikrofonnya dan kameranya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya perempuan ya. Ini kedua kali saya dikira laki-laki. Tapi tidak apa-apa, itu hal yang biasa bagi saya. Ya, baik. Terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan dengan sangat baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ivan Lanin, ya Bapak menjadi salah satu idola saya ya, yang membuat saya bisa berusaha untuk mencintai bahasa Indonesia. Ya, baik Bapak, saya ingin bertanya dan sedikit cerita sedikit. Pada awal tahun kemarin saya mendapat kesempatan untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Hanoi melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di kesempatan itu saya merasa bahwa saya mampu memiliki peran dalam melakukan diplomasi kebahasaan. Nah, setelah saya pulang, saya selalu membagikan pengalaman itu di media sosial saya supaya itu menjadi promosi bahwa sebenarnya kita bisa memiliki peran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menggunakan atau membuat caption-caption atau kutipan-kutipan yang menarik sehingga orang tidak hanya fokus pada foto yang saya unggah, tetapi juga fokus pada pemaparan yang ingin saya sampaikan. Karena kadang-kadang saya kebingungan fokus bahasa atau diksinya yang harus disampaikan itu bagaimana. Terima kasih Bapak Ivan Lanin. Baik, terima kasih buat Mbak Rusmida Taput. Oh, maaf, untuk Mbak Rosendi Gali. Ya. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, kepada Mbak Fitriandi, silakan menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya laki-laki. Nama saya Muhammad Fitriandi Pratama, bisa dipanggil Yandi. Tidak apa-apa. Sudah sejak kuliah juga saya sering salah dipanggil. Terima kasih atas kesempatannya, dan sama seperti Mbak Rosendi, akhirnya saya juga bisa berjumpa tatap virtual dengan idola saya, Uda Ivan Lanin. Apa kabar? Dan kepada Mas Muzakir juga ada dua narasumber yang ingin saya tanyakan. Lebih tepatnya minta tips ya atau kiat-kiat dari Mas Muzakir dan Uda Ivan. Untuk saya, dan sebelumnya saya jelaskan bahwa saya pernah alhamdulillah diberi kesempatan juga mengajar BIPA di daerah Canberra, di daerah Australia, tapi bukan program dari Kemendikbud, tapi dari program Kemenpora, di program beasiswa. Dan di sana saya alhamdulillah intinya konsisten untuk mengajarkan dan mampu memperkenalkan bahasa dan juga budaya Indonesia, dan saya bawa juga ke Indonesia untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman. Namun di sini kendalanya saat di media sosial, bukan kendala sih, mungkin lebih tepatnya disebut cobaan ya. Ada beberapa netizen yang menganggap hal itu suatu katanya yang berlebihan, lebay katanya. Orang Indonesia masa belajar Indonesia lagi seperti itu. Ya. Mas Fitri, suaranya terputus-putus. Oh. Mungkin jaringannya bisa diulangi lagi. Oh ya. Suaranya sangat terputus-putus. Oh ya. Mungkin lewat pertanyaan di saya mengetik di kolom chat saja ya. Baik, ditulis saja ya di kolom komentar. Mohon maaf. Karena putus-putus. Baik. Terima kasih Mas Fitri. Baik, karena salah jaringan, mungkin dari Mas Fitri langsung menulis di kolom chat ya. Ya. Mungkin sambil bisa dijawab Mbak Vina. Oke, baik. Untuk yang
pertama adalah pertanyaan dari Mbak Rusmita kepada Mas Muzakir mengenai internasionalisasi bahasa. Monggo silakan Mas Muzakir untuk menjawab. Baik, mungkin pada dasarnya kok saya merasa ini udah Ivan bakal menjawab ini lebih baik gitu. Karena menurut saya sendiri internasionalisasi bahasa itu bagaimana cara kita memperkenalkan bahasa Indonesia itu kepada dunia. Karena penutur bahasa Indonesia itu kan sudah sangat banyak ya, dan itu tersebar di seluruh dunia. Tinggal bagaimana caranya kita membuat itu dikenal oleh seluruh dunia, tidak hanya segelintir orang tadi, tidak hanya sebagian kecil orang tadi. Tadi kan Pak Imam juga mengatakan tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di perserikatan bangsa-bangsa selain bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa Prancis atau Jerman satunya lagi. Ya lupa bagaimana itu sebenarnya secara persyaratan kita sudah memasuki, kita sudah dapat jumlah penutur kita sudah cukup. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita tidak menggunakan itu secara baik. Itu menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Mbak siapa tadi yang bertanya? Yang pertama Rusmita Taput, yang kedua Mbak Rosendi Yandi. Mbak Rusmita Taput ya. Itu juga menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara kita membuat seluruh orang itu sadar untuk menggunakan bahasa Indonesia, tidak hanya orang Indonesia di Indonesia, namun juga orang Indonesia di luar negeri. Ketika memang kita bisa membuat mereka sadar, kita bisa saja membuat bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional, tidak lagi bahasa pengantar di ASEAN, namun juga bisa menjadi bahasa pengantar di perserikatan bangsa-bangsa di United Nations tentunya. Namun tidak usah untuk di luar negeri dulu, penggunaan di dalam negeri aja kita belum bisa memaksimalkan. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai dari diri sendiri. Ayo kita bersama membantu teman-teman, membantu badan bahasa atau membantu instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bahasa atau pelestarian bahasa Indonesia ini, membantu mereka untuk kembali memperkenalkan, kembali menguatkan keberadaan bahasa Indonesia. Sehingga ketika nanti anggaplah, gak usah semua deh, setengah warga Indonesia aja itu udah 150 juta, dan semuanya bisa menuturkan dengan baik, 150 juta itu sudah cukup menjadi acuan untuk bahasa internasional, seperti itu Mbak. Untuk diajukan menjadi bahasa internasional, seperti itu. Terima kasih Mbak. Mungkin udah Ivan mau nambahin. Oke. Saya bicaranya belak-belakan aja ya. Saya bicara belak-belakan. Kalau ada teman-teman dari Badan Bahasa yang ada di sini, saya mohon maaf kalau kurang sesuai. Kalau kita lihat ada 6 bahasa resmi yang digunakan di PBB, yang diakui oleh PBB. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Coba kita perhatikan dari ke-6 bahasa ini. Kenapa mereka diakui sebagai bahasa internasional? Bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol diakui karena mereka punya banyak negara jajahan. Awalnya itu. Mereka banyak negara yang pernah dijajah oleh 3 negara itu, dan kemudian pada akhirnya menggunakan bahasa dari 3 negara itu. Bahasa Rusia, kenapa mereka digunakan sebagai bahasa resmi? Karena Rusia adalah salah satu dari 2 negara adidaya waktu lagi zaman perang dingin ya, kan Amerika sama Rusia. Ketika PBB itu kemudian diresmikan, PBB itu menyatukan berbagai bangsa di dunia, dan mereka harus mempertimbangkan Rusia karena aspek politis itu. Arab masuk ke dalam bahasa internasional karena negara yang menggunakan bahasa Arab itu tidak hanya satu, banyak sekali. Cina itu walaupun yang menggunakan hanya satu dalam tanda petik, tapi Cina ini jumlah penduduknya terbanyak di dunia dan tidak ada negara yang tidak punya pecinan. Coba lihat apakah ada syarat dari semua syarat itu yang dipenuhi oleh Indonesia. Punyakah Indonesia negara jajahan? Nggak ada. Apakah Indonesia adalah negara adidaya? Enggak. Apakah Indonesia itu dipertuturkan di banyak negara sebagai bahasa asli? Enggak. Bahasa Arab kan kayak gitu kan. Apakah Indonesia punya Indonesian di berbagai negara? Ada kampung kecil yang kayak pecinan gitu yang jual makanan dan lain-lain. Jadi saya belum melihat ada alasan orang dunia, orang internasional itu bisa mengakui Indonesia sebagai bahasa internasional. Saya belum lihat.
Ini lebih kepada aspek politis kalau menurut saya. Artinya kita ingin menunjukkan bahwa bahasa Indonesia besar. Oke, niat politis itu oke, tapi menurut saya jauh panggang dari api. Masih panjang perjalanannya, dan daripada kita kecewa, mendingan sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Mas Muzakir, kita fokus dulu ke dalam negeri nih. Gimana caranya kita mau minta orang di luar negeri untuk berbicara dengan bahasa Indonesia ketika orang di dalam Indonesia sendiri masih menggunakan pelang bahasa asing dan masih menggunakan nama acara dengan bahasa asing. Ketawa orang-orang luar negeri itu terhadap kita kan. Jadi internasionalisasi maksudnya itu membuat bahasa Indonesia itu bisa masuk ke dalam salah satu dari bahasa resmi di PBB. Sekarang 6, nanti pengen jadi 7 gitu. Terus bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berbahasa Indonesia? Kalau menurut saya ada 3 hal yang menyebabkan kekurang fasihan orang Indonesia dalam menggunakan bahasanya sendiri. Yang pertama, tidak tahu. Tidak tahu, dulu mungkin oke, ketika belum ada internet, orang susah kan dapat pengajaran tentang tata bahasa yang bagus seperti apa, ejaan yang bagus seperti apa, kata baku seperti apa, susah. Sekarang dengan adanya internet, hampir semua sumber daya kebahasaan sudah dimasukkan oleh Badan Bahasa ke internet. Mau cari tata bahasa ada, mau cari puebi ada, semua sudah ada. Jadi harusnya kalau tidak tahu, itu akan menurun sekarang. Yang kedua adalah tidak cermat. Nah, kalau ini mesti dilatih ya. Kalau menurut saya, kalau untuk urusan tidak cermat, ini sama seperti semua keterampilan yang lain. Yang namanya keterampilan itu harus diasah. Kita ingin bisa menulis dengan baik, misalnya, ingin bisa menulis dengan benar. Tapi kerjaan kita cuma nonton YouTube, nggak pernah bikin tulisan pendek, nggak pernah mencoba untuk mengarang esai. Gimana caranya kita bisa menulis dengan baik? Itu kayak pungguk merindukan bulan ya. Maksudnya ada, kita tahu, cuman kita nggak pernah latihan untuk menuju ke sana. Kita ingin bisa menjadi pewara, ingin bisa berbicara di depan publik dengan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kita tidak pernah latihan. Waktu kita ngomong sehari-hari, yang kita gunakan ya bahasa Aceh, kabluk, terserah kita aja. Yang akan bisa lah kita lancar, gimana caranya. Jadi keterampilan itu harus dipelajari, harus dilatih. Kapan latihnya? Sesuai konteks. Jadi nggak setiap saat karena kita pengen latihan, setiap saat ketemu sama tukang sayur, ketemu sama temen, terus ngomongnya bahasa Indonesia yang baku. Ya aneh lah orang lihat kita. Kita gunakan kesempatan. Misalnya kita lagi di kampus, diminta untuk presentasi. Ya, waktu lagi presentasi itu usahakan untuk sama sekali tidak menggunakan ragam bahasa yang tidak resmi. Itu yang upaya kita untuk belajar berbicara dalam dua konteks tadi, baik dan benar. Lalu kemudian dari Mbak Resendih Galih, pertanyaannya sebenarnya adalah, kalau dikerucutkan, pertanyaannya bagaimana cara membuat takarir atau caption media sosial yang menarik, itu kan? Pertanyaannya itu. Ini sebenarnya ilmunya namanya penulisan wara atau copywriting. Jadi kalau mau cari-cari sendiri, kan tadi saya bilang kan, salah satu keterampilan yang mesti dikuasai nomor 1 itu adalah mengetahui informasi yang mau dicari. Kata kuncinya copywriting. Kalau cari penulisan wara pasti tidak akan terlalu banyak, jadi carinya copywriting. Itu ilmunya di sana. Trik umumnya seperti ini. Trik umumnya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengikuti metode tohokan, contohnya. Tohokan ini bahasa Inggrisnya punchline. Kita bisa membuat tulisan kita itu resmi pada bagian awalnya, terus kemudian kalimat terakhirnya itu menggelitik. Itu sering saya terapkan. Contoh yang saya terapkan itu kemarin. Pasangan dalam bahasa Inggris either or, neither nor. Pasangan dalam bahasa Indonesia bukan melainkan dan tidak tetapi. Pasanganmu mudah-mudahan ada ya. Nah, itu yang namanya punchline atau tohokan. Jadi awalnya resmi atau mengantar, terus kemudian bagian terakhirnya itu menggelitik. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Terus teknik berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan yang namanya menunggang gelombang atau riding the wave. Riding the wave ini kita mengikuti satu tren yang sedang naik. Misalnya sekarang itu kan lagi trennya omnibus.
bikinlah tulisan tentang omnibus, tapi yang dibahasnya itu tentang aspek kebahasaan omnibus. Bagaimana penerjemahan atau pemadanan kata bisa dilakukan. Misalnya omnibus itu sebenarnya bisa kita serap tetap menjadi omnibus atau kita terjemahkan menjadi sapu jagat. Nah ini kan lagi tren, orang-orang tuh senang dengan sesuatu yang sedang tren dan itu bisa kita angkat sebagai bahan takarir kita. Jadi itu dua teknik yang bisa dilakukan untuk penulisan wara atau copywriting. Lalu kemudian Mas Fitriandi ini sepertinya sudah menulis ya di sini. Sebentar saya lihat. Minta tips bagaimana cara menghadapi netizen media berbagi pembahasan. Oh oke. Oke, ya. Jadi kiat Mas Fitriandi ini bertanya, kiat menghadapi netizen yang julid. Ingat aturan pertama, warganet maha benar. Kalau aturan pertama itu salah, kalau ternyata tidak sesuai, lihat kembali aturan pertama. Jadi jangan pernah lawan. Kalau Mas Fitriandi ini tahu bagaimana respons yang saya hadapi di media sosial saya, itu pasti Mas Fitriandi lebih sedih lagi. Benar. Kuncinya begini, berangkatlah untuk berbagi dengan hati yang gembira. Jangan berangkat dengan hati yang terlalu banyak berharap. Itu. Itulah sang surya, hanya memberi tak harap kembali. Nggak usah pedulikan orang-orang tersebut. Energi yang mereka kembalikan kepada kita itu adalah energi negatif. Orang-orang yang negatif itu. Dan kalau kita sampai terpengaruh, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Pertahankan energi positif, abaikan orang-orang yang berkata buruk tadi. Kita tidak mungkin mengharapkan 270 juta penduduk Indonesia, 68% itu mengakses media sosial untuk bisa setuju semua dengan apa yang kita sampaikan. Percayalah, apa yang kita sampaikan itu meskipun ada yang menanggapi dengan julid, tetap saja ada orang-orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, daripada kita memikirkan yang setitik ini, lebih baik kita memikirkan yang besar kan? Makanya ada peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Tolong perhatikan berapa puluh orang, berapa ratus orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan oleh Mas Yan. Itu aja sih kalau dari saya. Saya juga mengalami itu kok, dan saya bertahan di Twitter sekarang menghadapi kejulitan warganet, jadi saya yakin Mas Yandi juga bisa melakukannya. Itu jawaban dari saya. Oke, saya nambahin udah Ivan juga. Saya juga merasakan beberapa tekanan dari warganet juga. Kemarin saya mengunggah konten tentang ejaan tentang Al-Quran yang nggak pakai strip dan nggak pakai petik, kemudian Jumat yang tidak pakai petik. Saya sempat dikafir-kafirin malah sama warganet. Wah, kafir loh ya. Waduh, kenapa malah jadi saya dikafir-kafirin? Tapi nggak apa-apa Mas Yandi. Maksudnya, ya udah. Bener kata udah Ivan tadi, kalau diladenin, nggak akan ada habisnya. Kalau saya sih kemarin, terima kasih. Saya gitu-gituin aja, terima kasih. Saya juga masih belajar. Mohon maaf kalau masih salah. Akhirnya saya saya balas komen seperti itu aja. Setelah itu, ya udah mereka nggak ada komen lagi. Setiap saya unggah konten apapun, paling ada juga yang ngapain sih gitu kan, update kayak ginian, mending update info-info yang lain misalnya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan toh itu Instagram kita. Kalau memang warganet tidak suka, ya itu hak mereka untuk tidak suka. Tapi untuk yang suka, kita hargai mereka aja gitu. Itu sih semangat Mas Yandi untuk menyebarkan energi positif dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, berarti jangan pernah mendengarkan apa yang dikatakan netizen, karena netizen atau warganet, karena warganet adalah manusia sesosok yang sangat maha benar. Sebenarnya tidak semuanya negatif sih, Mbak. Maksud saya, memang kita harus, tadi kan saya sampaikan juga, salah satu keterampilan yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang, itu adalah belajar untuk menerima sudut pandang yang berbeda. Itu saya lakukan juga di Twitter. Dan justru kalau menurut saya ketika kita itu berlaku seperti spons, kita itu nggak melawan. Kalau kita mendapatkan apapun, ilmu kita itu akan banyak bertambah.
Berbeda dengan ketika kita begitu mendapatkan sesuatu yang baru, kita nolak dulu. Itu kan ibarat kita membentengi diri kita terhadap berbagai sudut pandang yang mungkin nanti akan bisa menarik dan memperkaya wawasan kita. Oh iya, Baik, luar biasa Mas sekali. Andi, Gimana, Mas? aku baru ingat kemarin tuh aku ada nyarkasin orang, aku bikin sarkastik gitu kan komentar. Jadi kembali ke masalah Jumat itu kan Jumat aku tulis. Kok Jumat hanya kan tidak sesuai dengan bahasa Arab gini. Pokoknya banyak lah komentarnya. Saya bilang seperti ini. Lah emang aku mau bilang hari Kamis itu Komis, bilang Komis karena kan dari bahasa Arab ada Komis ya. Benar. Itu bilang aja Komis tiap hari sampai amandelmu tumbuh gitu kan. Komis saya terus bilang gitu. Aku gitu akhirnya sarkastiknya ya udah dia sampai selesai sampai sekarang nggak pernah ngomen-ngomen lagi kalau saya udah yang seperti gitu. Sampai amandelmu tumbuh lu mau bilang Komis. Homis. Oke. Luar biasa sekali ya. Untuk termin yang pertama ini, baik lanjut ke termin kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Boleh setir sih. Baik, untuk yang pertama ada Mas Dendi Isnanto. Silakan untuk menyalakan mikrofon dan videonya. Halo Mas Dendi, Mas Dedi, maaf. Mas Dedi. Ya, saya. Iya baik, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Musna, salah satu mahasiswa. Maaf Mas Dedi, ini suaranya agak kecil. Posisi jauh dari mikrofon atau bagaimana ya? Ya, tes. Gimana, Mbak? Masih kurang Mas, masih sangat kecil sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, Mbak. Saya mohon izin bertanya kepada Mas Muzakir. Melihat tema webinar kali ini, peran pemuda dalam pengutamaan bahasa negara. Nah, seringkali dengan dalih mempermudah komunikasi, saat ini tidak sedikit orang, ya kita kelompokkan kepada kaula muda saja, yang menggunakan bahasa Indonesia itu dengan tidak baik dan benar, seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya cara kita ini menumbuhkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia agar pengutamaan bahasa negara ini dapat maksimal seperti itu? Karena yang saya amat sejauh ini, bagaimana kita mau mengajak, sedangkan mayoritas pemuda di sekitar saya ya, itu banyak yang cuek dan tidak peduli seperti itu. Apakah karena mempelajari bahasa asing itu lebih menarik daripada bahasa Indonesia seperti itu, atau seperti apa? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Dedi Isnanto. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali akan ada hadiah lawang di akhir acara. Jadi mohon aktif untuk bertanya pada sesi pada siang hari ini, seperti itu. Mungkin dijawab terlebih dahulu kepada Mas Muzakir dan Mas Ivan. Oh, 2 kali bertanya, boleh. Silakan Mas Fitri. Mungkin ini Mas Fitri dulu lagi ya. Silakan bertanya untuk mengetik, tapi di sini sambil dijawab aja Mas Muzakir sama Mas Ivan mengenai bagaimana cara menumbuhkan kecintaan bahasa Indonesia. Seperti itu, silakan. Oke, mohon izin udah Ivan, saya mulai duluan. Jadi saya juga sering sih Mas digituin. Ngapain sih pakai bahasa yang kayak gitu? Kan yang penting intinya kamu paham, aku paham. Dia bilang kayak gitu kan. Ya memang betul, konsep komunikasi adalah Anda paham, saya paham. Itu adalah konsep sederhana dari komunikasi. Tapi ketika memang tujuan kita untuk mengutamakan atau menumbuhkan kecintaan bahasa Indonesia, pendekatannya kita tidak menggunakan pendekatan yang seperti itu, Mas, menurut saya. Kalau saya biasanya ngajak melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Contoh misalnya, ini ada kabar baru nih tentang kayak gini, misalnya
kemarin lu misalnya nih ya, misalnya sama-sama nonton film, kemarin kamu lihat nggak film ini gitu kan, ada subtitlenya aneh-aneh tahu, tulisannya ini aku coba mancing mereka aja gitu loh. Oh iya, emang ini artinya apa sih, kayak contoh kemarin itu aku nonton di Money Heist, ada ayo kita pesan lantatur gitu kan. Terus emang lantatur apa Anda? Pasti teman aku nanya dong, emang lantatur apa Anda? Oh, lantatur itu layanan tanpa turun, drive thru gitu. Drive thru, loh kok aneh bahasanya? Emang kamu pikir drive thru nggak aneh? Drive thru itu kan itu slang juga dalam bahasa Inggris. True-nya itu kan slang. Kenapa kamu benerin bahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesia agak aneh-aneh kamu salahin? Oh iya ya, jadi pendekatannya itu lebih ke persuasif gitu loh Mas, bukan yang tiba-tiba, ayo kita belajar bahasa Indonesia. Enggak, kalau aku biasanya makanya ini ada istilah-istilah baru, kamu tahu nggak kira-kira ini apa? Ayo tebak-tebakan yuk. Atau misalnya itu udah ada tulisan tuh, itu kan ada tulisan kontak person, kamu tahu nggak bahasa Indonesia kontak person apa? Aku biasanya mainnya kayak gitu ke teman-teman sekitar aku ya. Jadi pendekatannya lebih ke persuasif Mas. Kalau misalnya sama anak-anak milenial disuruh yang ayo kita belajar, ayo kita cintai bahasa Indonesia, biasanya langsung melakukan penolakan. Kayak Mas Yandi, ngapain sih kita belajar bahasa Indonesia, kita udah ngomong bahasa Indonesia tuh sejak kecil, jadi kita nggak usah belajar lagi. Tapi ketika misalnya kita tanya, itu ada tulisan unggah itu apa ya kira-kira? Oh itu mah upload. Oh ya, jadi setidaknya kita kecil-kecilan dulu aja. Dari situ akhirnya kita bisa menyebarkan, menjadi perpanjangan tangan dari orang lain. Kita mencari perpanjangan tangan, ntar orang-orang itu bisa aja menyebarkan ke orang lain lagi. Kalau dari saya seperti itu. Udah, Ivan? Saya juga mengalami masalah yang sama waktu saya mulai menyebarkan bahasa Indonesia melalui media sosial. Dan kalau saya berusaha mengkristalkan apa yang saya lakukan, ini saya tidak ada teori ya, ini saya dari pengalaman aja, sama seperti Mas Muzakir tadi. Saya mungkin mengibaratkannya seperti tadi contoh yang diberikan oleh Pak Imam, yaitu kan tadi Pak Imam ngasih contohnya itu cinta kepada bahasa itu sama seperti cinta kepada orang kan. Demikian juga ketika kita ingin membuat orang cinta kepada bahasa, ya kita ibaratkan aja bagaimana caranya kita bisa membuat orang cinta kita. Yang pertama harus ada hal yang menarik kan dari kita kan. Kita suka sama orang karena ada yang menarik dari dia, apakah isi kepalanya atau penampilan fisiknya atau imannya atau apanya, harus ada yang menarik. Itu yang membuka jalan pertama. Bagaimana ini kita lakukan terhadap bahasa Indonesia? Kita bisa tunjukkan yang saya lakukan gitu, misalnya dengan menunjukkan trivia kebahasaan, hal-hal remeh tapi kemudian berguna, atau menunjukkan kiat-kiat berbahasa yang baik. Tadi yang seperti Mas Zakir sampaikan, bentuk-bentuk padanan kata itu adalah contoh yang membuat orang tertarik. Kalau ada yang tertarik, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak tertarik malah sebel, ya itu dia tinggal tidak mengikuti media sosial kita aja kan. Ini kalau di media sosial. Jadi yang pertama itu kita buat bahasa kita itu bisa menarik dengan trivia tadi kan, atau karya sastra. Itu adalah hal-hal yang menarik untuk anak. Ini bisa kita terapkan. Kita bisa berikan cerita-cerita yang menarik kepada dia, fakta-fakta kebahasaan. Itu membuat orang merasa tertarik kan pada awalnya. Terus kemudian kalau dia ingin belajar, kita harus memudahkan. Kan kalau kita tertarik sama orang, kalau orangnya udah tertarik nih pada awalnya, tapi ternyata orangnya susah dideketin, lama-lama kan kita males kan. Nah, demikian juga dengan bahasa. Jadi yang kedua bahasa itu harus mudah. Yang pertama menarik, yang kedua mudah. Mudah untuk dipelajari. Rujukan-rujukannya ada, nggak bikin susah. Mesti kita akui bahwa yang namanya bahasa manusia itu pasti punya kaidah-kaidah yang kadang-kadang tidak seragam. Namanya juga manusia itu kan tidak konsisten. Berbeda dengan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin mesti konsisten. Bahasa manusia, bahasa Inggris punya kata kerja tidak beraturan. Hampir semua bahasa pasti punya ketidakberaturan. Bahasa Indonesia ada misalnya kaidah KPST, tapi kemudian ada mempunyai dan mengkaji. Pun hampir semua ditulis terpisah, tapi ada 12 pun yang ditulis serangkai. Gabungan kata atau kata majemuk dalam bahasa Indonesia hampir semua ditulis terpisah, hanya ada sekitar 60 kata yang ditulisnya serangkai.
Ya ada pengecualian kayak gitu, dan kadang-kadang itu yang membuat orang julid. Ini bahasa Indonesia nggak konsisten banget. Kalau kayak gitu caranya ya sodorin aja bahasa Inggris. Ada 600 lebih kata kerja tidak beraturan di dalam bahasa Inggris. Do, did, done, go, went, gone. Tapi intinya semakin mudah sesuatu, semakin mudah pula orang jatuh cinta pada hal tersebut. Terus yang terakhir itu harus biasa. Kan dalam bahasa Jawa itu ada pepatah, mohon maaf kalau cara saya pelafalan saya kurang pas ya. Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu muncul karena terbiasa. Dengan setiap saat dapat kucuran informasi kebahasaan. Sebenarnya saya itu, para pengikut saya di medsos itu tidak sadar bahwa otak mereka itu tercuci oleh saya. Dan sadar, saya melakukan akal bulus di sana. Pelan-pelan dengan bahasa yang santai, terus kemudian membuat mereka menyadari bahwa ternyata bahasa Indonesia formal itu kalau tidak kaku, itu asik juga loh. Jadi menurut saya 3 itu ya kalau saya rumuskan. Yang pertama itu harus dibuat menarik dengan trivia. Yang kedua harus dibuat mudah dengan rujukan-rujukan. Dan yang terakhir harus dibiasakan dengan setiap saat diberikan informasi tentang kebahasaan. Itu dari saya. Baik, berarti harus naik muda dan jangan lupa untuk dibiasakan. Menarik sekali dari Mas Zakir dan Uda Ivan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Christopher. Saya bacakan ya. Saya Christopher mau bertanya, dalam kehidupan abad 21 ini, banyak kaum milenial yang masih menganggap remeh ikhwal literasi. Bagaimana caranya membangkitkan budaya literasi ini dalam bingkai kaum milenial agar mereka bisa memiliki keterampilan dan wawasan yang komprehensif dalam menyangka Indonesia Emas 2045 mendatang. Terima kasih. Baik, langsung saja dijawab mungkin dari Mas Zakir dan Uda Ivan, silakan. Gantian saya kali ya, yang duluan ya Mas Zakir. Nanti Mas Zakir bisa melengkapi. Ya Bu, udah terima kasih. Oke, ini yang silakan. pertama. Ini ada 2, ada satu lagi dari Mas Fitriandi juga sudah di-tik di layar. Wah, ini Mas Christopher pertanyaannya berat banget ya. Sebentar, saya cerna dengan bahasa yang mudah. Bagaimana caranya membangkitkan budaya literasi? Pertama harus kita tanya dulu, apa yang disebut dengan budaya literasi? Itu mesti jelas. Literasi itu macam-macam. Literasi itu melek kan artinya kan. Sadar, melek. Dalam bahasa yang sederhana, literasi itu kalau saya sih membahasakannya, literasi itu adalah kesadaran orang untuk mau membaca, mau mencari, melek terhadap segala sesuatu. Mengurangi kemalasan-kemalasan.